Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lia di Peterongan. Jika istri pergi dari rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 3 bulan, setelah 3 bulan itu cerai secara hukum. Pripun hukumnya atau pripun hitungan masa idahnya, Gus? Napa boleh nikah siri? Terima kasih, matur suwun. Pertanyaannya begini, dari rumah ini kabur apa pergi biasa? Kalau pergi biasa kan izin suami selesai, atau pergi tanpa izin tapi tidak pure, ya, tidak nusyus, ya, hanya pergi gitu saja tanpa bilang suami. Kan orang pergi itu mungkin bilang suami atau tidak. Jadi perlu kita detail nih pertanyaannya ini. Satu, perginya itu apa izin suami atau tidak. Dua, nusyus atau sekedar pergi begitu saja. Karena ada orang pergi itu karena pure, nusyus. Nusyus itu namanya pure, ya. Tidak mau diajak berhubungan sama istri namanya nusyus, ya. Itu namanya pure, bahasa Arabnya nusyus, ya. Kalau perginya tidak nusyus kan tidak masalah. Hanya dia salah karena tidak izin suami, ya. Nah kalau izin suami gak masalah kan, namanya pergi biasa, ya. Nah mungkin saja, ya, saya nggak mengandaikan. Kalau ini seandainya pertanyaannya itu adalah pure, perginya karena pure, nusyus, ya. Ya. Kan ada takzirnya, fa'idhuhunna wahjuruna fil madhaji watribuhun, nasihati. Kalau nasihatin tetap saja pure, maka tinggalkan dari tempat tidur, tapi tetap satu rumah. Kalau digitukan, diberi sanksi seperti itu, kok masih tetap ngambek aja, jangan ya wadribuhun, diberi sanksi, boleh dipukul, tapi tidak melukai, tidak boleh di wajah. Nah ini saya agak janggal pertanyaannya, ini pure apa tidak. Jadi kalau seandainya pure, ya dinasihati saja, diberi sanksi, urutannya tadi namanya takzir itu, ya. Dinasihati, nggak mau tinggal, nggak mau, ya diberi sanksi, dipukul. Jadi tidak ada cerai-cerai di situ. Tidak ada istilahnya tercerai secara hukum, tetap sebagai istrinya ngambek kok. Selama suaminya tidak mencerai, ya nggak apa-apa, ya. Kan nggak ada yang taklikut tolak, itu kan suami, ya. Jadi biasanya ada istilah suami itu taklikut tolak, ya. Menggantungkan jatuhnya tolak pada suatu peristiwa, ini namanya taklikut tolak. Misalkan kalau nggak menafkahi 5 bulan otomatis tercerai, itu namanya taklikut tolak, ya. Kalau saya pergi mancing seminggu jatuh tolak, itu diucapkan ketika akan akad atau apa, itu namanya taklikut tolak, menggantungkan jatuhnya tolak pada suatu peristiwa. Kalau ini kan enggak, istri, ya. Tolak itu hak suami, hak suami. Malah justru yang ada itu kan begini, namanya ila, sumpah ila, ya. Sumpah tidak mengumpuli istri selama 4 bulan, bukan 3 bulan, 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan ditanya suami, kamu balik dengan membayar kafarat karena melanggar sumpahmu, ya, atau, ya, kamu cerai, ya. Kalau nggak mau, tidak ada kepastian, hakim yang menceraikan, dicerai oleh hakim, ya. Ini ada namanya sumpah ilah 4 bulan. Jadi bersumpah tidak mengumpuli, maksudnya tidak berhubungan sama istri, tidak mengumpuli istri selama 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan ditanya, diberi warning, ya. Kamu balik apa cerai. Sedangkan kalau istri tidak ada, jadi tolak itu hak suami. Jadi istri tidak bisa istri mentolak suami itu kecuali mengajukan gugat cerai, namanya khulu nanti. Atau jadi istri boleh mengajukan gugat cerai itu ada yang istilahnya khulu, tolak bil iwad. Jadi mengajukan cerai tapi istri nanti membayar kepada suami sejumlah
Misalkan uang yang ditentukan, disepakati. Ada lagi gugat cerai karena junun, fasakh gitu ya. Karena suami gila atau karena suami kemaluannya terputus karena mungkin di pabrik ya kena gilingan opong ya. Jadi ada beberapa, atau bil i'sar karena melarat tidak mampu menafkahi gugatnya. Jadi selama tidak menggugat ya tetap sebagai istrinya. Jangankan 3 bulan, setahun tetap sebagai istrinya. Nah, jadi tidak akan bicara iddah wong belum tercerai. Jadi tidak ada iddah itu kan tercerai. Jadi tidak ada tercerai demi hukum, tidak ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.